Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Lutfia Nurman. Saya berasal dari Politeknik Ketenagakerjaan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang risiko tanggung gugat. Nah, jadi pengertian dari tanggung gugat sendiri itu merupakan dalam konteks hukum, tanggung gugat berarti kewajiban seseorang ataupun badan hukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan mereka kepada pihak lain ataupun orang ketiga. Kemudian pengertian dari risiko tanggung gugat sendiri ini merupakan kemungkinan seseorang ataupun suatu entitas dikenai tuntutan hukum karena dianggap menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, baik itu dalam bentuk cedera, kerusakan, kerugian finansial, maupun pelanggaran hukum ataupun kontrak. Nah, selanjutnya karakteristik dari risiko tanggung gugat ini yang pertama melibatkan pihak ketiga yang terdiri dari orang lain ataupun perusahaan ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua muncul karena kelalaian, kesalahan ataupun perbuatan melanggar hukum. Kemudian yang ketiga berpotensi menimbulkan biaya hukum dan ganti rugi. Dan yang keempat biasanya berkaitan dengan aspek hukum dan juga perdata. Nah, selanjutnya sumber resiko tanggung gugat ini berbeda tergantung sektor, namun secara umum ini meliputi yang pertama kelalaian, yang artinya gagal mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah bahaya. Contohnya, rumah sakit lalai dalam sterilisasi alat. Kemudian yang kedua ini ada malpraktik atau professional liability, yang biasanya ini kesalahan profesional dalam bidang kedokteran, hukum, akuntansi, ataupun teknik. Kemudian yang ketiga ini ada produk liability. Nah, di sini itu kelalaian yang artinya dalam produk cacat ataupun berbahaya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kemudian yang terakhir ini ada cyber liability yang artinya risiko akibat pelanggaran data atau serangan cyber yang merugikan pihak ketiga. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi dari risiko tanggung gugat, yakni dengan proses awal untuk mengetahui di mana risiko tanggung gugat ini dapat terjadi. Nah, terdiri dari beberapa metode. Yang pertama ini ada metode dokumentasi historis, yang berarti tuntutan hukum sebelumnya. Kemudian yang kedua ada observasi secara langsung dan wawancara, yang artinya dengan mengidentifikasi titik krisis dalam proses kerja. Kemudian yang ketiga ada checklist risiko legal, yang artinya dengan terutama dalam kontrak dan juga kegiatan yang berisiko. Kemudian yang keempat, yakni audit hukum internal, yang artinya dengan mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian yang kelima, konsultasi dengan pihak hukum ataupun penasihat resiko. Selanjutnya yakni ada penilaian dari risiko tanggung gugat. Nah, setelah tadi sudah diidentifikasi, kemudian risiko ini dinilai berdasarkan yang pertama dari probabilitas, yakni dengan kemungkinan terjadinya risiko tanggung gugat, misalnya frekuensi tuntutan hukum dari sebelumnya. Kemudian yang kedua ini ada dampak. Nah, ini meliputi besarnya kerugian finansial, reputasi, ataupun operasional jika risiko terjadi. Kemudian, metode penilaiannya ini terdiri dari tiga, yakni dalam bentuk risk matrix, yang kedua ada failure mode and effect analysis, kemudian uh, ada juga metode dalam kualitatif dan kuantitatif risk analysis. Nah, selanjutnya ini ada dampak dari risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat yang tidak terkendali dapat berdampak pada biaya hukum dan denda besar, kemudian reputasi yang hancur, karena penurunan dari kepercayaan publik dan juga hilangnya pelanggan ataupun investor. Kemudian operasional terganggu atau bahkan ditutup, yakni gangguan proses kerja, investigasi hukum dan juga perizinan ditangguhkan. Dan yang terakhir ini ada kehilangan kepercayaan publik dan juga investor. Nah, kemudian di sini ada cara pengelolaan risiko tanggung gugat, yakni yang pertama dengan penerapan SOP dan juga kode etik. Kemudian yang kedua, asuransi tanggung gugat. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan juga standar industri. Dan yang kemudian yang keempat ini pelatihan dan pengawasan yang ketat kepada karyawan. Yang kelima, audit rutin dan kontrol kualitas. Dan yang keenam ini konsultasi hukum dan penanganan aduan secara profesional. Baik, kemudian di sini ada asuransi dan juga pemindahan risiko.
Untuk meminimalkan kerugian akibat dari tanggung gugat ini, yang pertama ada asuransi tanggung gugat, yakni dengan adanya general liability, professional indemnity, kemudian cyber liability, dan juga product liability. Kemudian yang kedua ini dapat dengan transfer risiko via kontrak, yakni dengan klausul indemnitas dan batasan tanggung jawab, dan juga outsourcing kegiatan berisiko tinggi. Kemudian di sini selanjutnya ada kepatuhan hukum dan juga regulasi, yakni yang pertama dengan UU Perlindungan Konsumen, yakni bagi perusahaan produk dan jasa, kemudian UU Persaingan Usaha, kemudian juga UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITF, kemudian juga standar internasional seperti ISO, ILO, dan lain-lain, kemudian juga ada dari kode etik profesi. Nah, selanjutnya ini ada pengawasan dan juga pemantauan risiko seperti audit internal dan eksternal, kemudian sistem pelaporan insiden ataupun near miss, dan juga evaluasi berkala. Nah, jadi kesimpulan dari risiko tanggung gugat ini merupakan potensi kerugian hukum yang menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan suatu entitas, baik dari segi finansial, operasional, maupun reputasi. Risiko ini dapat bersumber dari kelalaian, kesalahan profesional, cacat produk, pelanggaran kontrak, maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, proses identifikasi, penilaian, pengelolaan, hingga pemantauan risiko tanggung gugat harus dilaksanakan secara sistematis dan juga berbasis regulasi yang berlaku. Dukungan melalui asuransi, kepatuhan hukum, serta penguatan sistem pengawasan menjadi langkah strategis untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan, sekaligus memastikan keberlanjutan dan integritas organisasi dalam menjalankan fungsinya di berbagai sektor. Baik, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.